Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal asuhan kebidanan tentang BBLR. Sebelum ke pembahasan soal, yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info latihan soal maupun materi tentang P3K, SKB maupun UKOM. Oke, kita ke soal nomor 1. Bayi S lahir spontan 1 jam yang lalu, gerakan aktif, berat badan 2400 gram, panjang badan 48 cm, pernafasan 40 kali per menit dengan usia kehamilan saat lahir 36 minggu. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Pertanyaannya, asuhan apa yang harus diberikan pada bayi S? A. Dimandikan, B. Pemberian oksigen, C. Pemberian antibiotik, D. Dirawat dalam inkubator, atau E. Rawat gabung dengan ibunya. Dan jawaban yang benar adalah E. Rawat gabung dengan ibunya. Oke ya, dalam menjawab soal ini kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait dengan kondisi bayi yang baru lahir, yaitu berat badan, usia kehamilan, tanda-tanda vital, dan kondisi umum bayi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas setiap opsi yang ada. Untuk opsi A, dimandikan. Memandikan bayi baru lahir tidak disarankan segera setelah kelahiran, terutama jika bayi memiliki berat badan yang rendah atau prematur. Seperti dalam kasus ini, usia kehamilan 36 minggu dan beratnya itu 2400 gram. Memandikan bayi segera setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang berisiko terutama pada bayi prematur atau dengan berat badan rendah. Oleh karena itu, opsi ini tidak tepat untuk bayi S. Lanjut, opsi B, pemberian oksigen. Pemberian oksigen diberikan kepada bayi yang menunjukkan tanda-tanda gangguan pernafasan atau hipoksia. Dalam kasus ini, bayi S memiliki pernafasan yang normal, 40 kali per menit. Tidak ada kelainan yang ditemukan dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan gangguan pernafasan. Oleh karena itu, opsi B juga tidak tepat. Untuk opsi C, pemberian antibiotik diberikan jika ada tanda-tanda infeksi atau risiko tinggi infeksi pada bayi. Karena tidak ada kelainan yang ditemukan pada bayi S dan tidak ada indikasi infeksi, pemberian antibiotik tidak diperlukan dalam situasi ini, jadi opsi C juga tidak tepat. Kemudian opsi D, dirawat dalam inkubator. Inkubator digunakan untuk merawat bayi yang memerlukan pengaturan suhu tubuh yang lebih baik, bayi yang sangat prematur, atau bayi yang memerlukan observasi ketat. Meskipun bayi S lahir pada usia kehamilan 36 minggu, ia menunjukkan tanda-tanda vital yang baik dan tidak ada kelainan yang ditemukan. Berat badannya juga tidak termasuk dalam kategori sangat rendah untuk usia gestasi tersebut. Oleh karena itu, rawat inkubator tidak diperlukan dan opsi D juga tidak tepat. Lanjut untuk opsi E, rawat gabung dengan ibunya. Rawat gabung dengan ibu adalah pilihan yang terbaik untuk bayi yang sehat dan tidak memiliki komplikasi seperti bayi S. Rawat gabung memungkinkan bayi dan ibu untuk segera membentuk ikatan, memudahkan pemberian ASI, dan mendorong stabilitas suhu tubuh bayi. Bayi dengan kondisi seperti bayi S, aktif, berat badan 2400 gram, dan tidak ada kelainan sebaiknya dirawat gabung dengan ibunya. Jadi, jawabannya E, rawat gabung dengan ibunya. Itu udah tepat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bayi T baru lahir spontan di BPM, berat badan 2300 gram, panjang badan 48 cm, suhu 35,5 derajat Celcius. Bayi tampak kedinginan dan muka bayi tampak pucat. Pertanyaannya, asuhan apa yang diberikan pada bayi T tersebut? A. Memasukkan bayi ke dalam inkubator, B. Melakukan metode kanguru, C. Memberikan ASI eksklusif kepada bayi, D. Berikan antibiotik, atau E. Lakukan rujukan segera. Dan jawaban yang benar adalah B. Melakukan metode kanguru.
Soal nomor 2 ini menggambarkan situasi di mana bayi T baru lahir dengan berat badan rendah, suhu tubuh rendah, tampak kedinginan dan pucat. Dalam situasi ini, kita harus mempertimbangkan kondisi bayi yang berisiko mengalami hipotermia. Lebih jelasnya, kita akan bahas setiap opsi secara rinci. Untuk opsi A, memasukkan bayi ke dalam inkubator. Memasukkan bayi ke dalam inkubator adalah tindakan yang bisa dipertimbangkan untuk bayi yang mengalami hipotermia, terutama pada bayi prematur atau dengan berat badan sangat rendah. Inkubator membantu mengatur suhu tubuh bayi dan mencegah kehilangan panas lebih lanjut. Namun, bayi ini lahir di BPM, Bidan Praktek Mandiri, yang mungkin tidak memiliki fasilitas inkubator, sehingga opsi ini tidak selalu dapat dilakukan di tempat kelahiran. Selain itu, metode inkubator seringkali memisahkan bayi dan ibunya yang bisa mengganggu ikatan dan pemberian ASI. Karena itu, inkubator mungkin bukan pilihan terbaik dalam konteks ini. Kemudian untuk opsi B, melakukan metode kanguru. Metode kanguru adalah cara yang sangat efektif untuk mengatasi hipotermia pada bayi dengan berat badan rendah. Dengan metode ini, bayi diletakkan di dada ibu, kulit ke kulit yang membantu menstabilkan suhu tubuh bayi secara alami. Metode ini juga memungkinkan bayi tetap dekat dengan ibunya, memudahkan pemberian ASI dan meningkatkan ikatan ibu dan anak. Karena bayi T memiliki suhu 35,5 derajat Celcius yang menunjukkan adanya hipotermia. Metode kanguru adalah pilihan terbaik untuk menghangatkan bayi secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, opsi B adalah yang paling tepat untuk situasi ini. Oke, kita tetap lanjut ke opsi yang lain. Untuk opsi C, memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Memberikan ASI eksklusif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, termasuk bayi dengan berat badan rendah. Namun, dalam situasi ini, prioritas utama adalah mengatasi hipotermia terlebih dahulu. Meskipun ASI eksklusif penting, hal ini bukan tindakan pertama yang harus dilakukan dalam kondisi bayi yang mengalami kedinginan dan pucat. Oleh karena itu, opsi ini tidak tepat sebagai tindakan awal. Untuk opsi D, berikan antibiotik. Antibiotik diberikan jika ada indikasi infeksi. Meskipun bayi tampak pucat, tidak ada tanda-tanda jelas dari infeksi dalam kasus ini. Dan pucatnya kemungkinan besar disebabkan oleh suhu tubuh yang rendah. Oleh karena itu, pemberian antibiotik tidak diperlukan dan tidak tepat dalam situasi ini. Oke, lanjut. Untuk opsi E, lakukan rujukan segera. Rujukan segera dapat menjadi pilihan jika fasilitas di BPM tidak memadai untuk menangani kondisi bayi. Namun, rujukan memerlukan waktu dan bayi T sedang mengalami hipotermia yang memerlukan tindakan segera. Rujukan dapat dipertimbangkan setelah tindakan darurat dilakukan seperti metode kanguru. Namun, ini bukan pilihan yang ideal sebagai tindakan pertama, karena fokus utama harus pada penstabilan suhu tubuh bayi terlebih dahulu. Oke ya, jawaban yang benar adalah B, melakukan metode kanguru. Metode kanguru adalah pilihan paling tepat dalam situasi ini karena efektif dalam mengatasi hipotermia pada bayi dengan berat badan rendah dan memungkinkan bayi tetap dekat dengan ibunya. Soal nomor 3, seorang ibu melahirkan 2 jam yang lalu di BPM, usia kehamilan 40 minggu, BB 2200, panjang badan 48 cm, bergerak aktif, warna kulit kemerahan, pernafasan 40 kali per menit, nadi 130 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. BBL rendah, B. BBL dengan hipotermia, C. BBL dengan lebih bulan, D. BBL dengan infeksi, atau E. BBL dengan asfiksia. Dan jawaban yang benar adalah A. BBL rendah. Dalam menjawab soal ini, kita perlu menganalisis informasi yang diberikan tentang bayi dan menentukan diagnosa yang paling tepat. Untuk itu, mari kita bahas setiap opsi yang tersedia. Dimulai dari opsi A, BBL rendah ini langsung ke opsi yang benar. BBL rendah atau berat badan lahir rendah adalah istilah yang digunakan untuk bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2500.
Dalam kasus ini, bayi memiliki berat badan 2.200 gram yang termasuk dalam kategori BBL rendah. Selain itu, usia kehamilan bayi adalah 40 minggu yang berarti bayi cukup bulan tetapi memiliki berat badan di bawah normal untuk usia gestasi tersebut. Kondisi ini sering terjadi pada bayi dengan pertumbuhan yang terbatas selama kehamilan atau IUGR. Mengingat data ini, diagnosa yang paling sesuai adalah BBL rendah. Lanjut penjelasan untuk opsi yang lain. Opsi B, BBL dengan hipotermia. Hipotermia pada bayi baru lahir terjadi ketika suhu tubuhnya di bawah normal atau kurang dari 36,5 derajat Celcius. Dalam kasus ini, suhu bayi adalah 36 derajat Celcius yang berada di bawah batas normal. Termasuk dalam kategori hipotermia ringan. Hipotermia ringan itu 36-36,4 derajat Celcius, tetapi pada kasus ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bayi mengalami hipotermia. Oleh karena itu, diagnosa ini juga tidak tepat. Lanjut ke opsi C, BBL dengan lebih bulan. Bayi lebih bulan atau postmatur adalah bayi yang lahir setelah usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Dalam kasus ini, bayi lahir pada usia kehamilan 40 minggu yang termasuk dalam kategori cukup bulan. Jadi, diagnosa ini tidak sesuai dengan data yang diberikan. Untuk opsi D, BBL dengan infeksi. Infeksi pada bayi baru lahir sering ditandai dengan gejala seperti suhu tubuh yang tidak stabil, baik demam atau hipotermia, letargi, perubahan warna kulit yaitu pucat atau cyanosis, gangguan pernafasan, dan lain-lain. Namun dalam kasus ini bayi tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Bayi memiliki warna kulit kemerahan, bergerak aktif dengan tanda-tanda vital yang normal. Oleh karena itu, diagnosa ini juga tidak tepat. Untuk opsi E, BBL dengan asfiksia. Asfiksia pada bayi baru lahir terjadi ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama persalinan atau segera setelah lahir. Ini biasanya ditandai dengan gangguan pernafasan, penurunan kesadaran, tonus otot lemah, atau warna kulit yang abnormal seperti pucat atau cyanosis. Dalam kasus ini, bayi memiliki frekuensi pernafasan dan nadi yang normal, serta warna kulit kemerahan dan bergerak aktif yang menunjukkan bahwa bayi tidak mengalami asfiksia. Oleh karena itu, diagnosa ini juga tidak tepat. Jadi, udah cocok ya, jawaban yang benar adalah BBL rendah. Karena berat badan bayi berada di bawah 2.500 gram, tetapi tidak ada indikasi komplikasi lain seperti hipotermia, infeksi, asfiksi, atau kelahiran lebih bulan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bayi B umur 3 hari, BBL 2.400 gram, BB sekarang 2.300 gram. Bayi menetek kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi. Penurunan BB bayi B akan pulih dalam waktu A 5 hari, B 6 hari, C 8 hari, D 10 hari, atau E 20 hari. Dan jawaban yang benar adalah D 10 hari. Dalam menjawab soal ini, kita perlu memahami pola normal penurunan berat badan pada bayi baru lahir dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan berat badan tersebut. Oke, kita bahas semua opsi yang ada. Untuk opsi A 5 hari, penurunan berat badan pada bayi baru lahir merupakan hal yang normal dalam beberapa hari pertama setelah lahir. Umumnya bayi dapat kehilangan sekitar 5-10% dari berat lahirnya. Pemulihan berat badan biasanya mulai terjadi setelah 3-4 hari, namun sebagian besar bayi akan kembali ke berat lahir mereka dalam waktu 10-14 hari. Namun pemulihan berat badan hanya dalam 5 hari biasanya tidak realistis karena waktu ini terlalu singkat, oleh karena itu opsi ini kurang tepat. Lanjut opsi B 6 hari, pemulihan berat badan pada bayi dalam waktu 6 hari lebih mungkin terjadi daripada 5 hari, tetapi masih sedikit lebih cepat dari yang biasanya diharapkan. Meskipun beberapa bayi mungkin mulai mendapatkan kembali berat badan mereka pada hari ke-6, biasanya mereka belum mencapai berat lahirnya kembali sepenuhnya.
Oleh karena itu, opsi ini tidak sepenuhnya tepat. Memulihkan berat badan dalam 8 hari lebih realistis daripada 5 atau 6 hari. Pada tahap ini, beberapa bayi mungkin sudah mulai mendekati berat lahir mereka, tetapi kebanyakan bayi masih memerlukan beberapa hari lagi untuk sepenuhnya pulih ke berat lahir mereka. Meskipun ini adalah waktu yang masuk akal untuk mulai melihat pemulihan, ini masih sedikit lebih cepat daripada rata-rata waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, opsi ini mungkin tepat tetapi tidak sepenuhnya optimal. Dan untuk opsi D, 10 hari, pemulihan berat badan pada bayi baru lahir biasanya terjadi dalam 10 hingga 14 hari setelah kelahiran. Ini adalah waktu yang wajar dan sesuai dengan pola pertumbuhan yang diharapkan. Dalam situasi normal tanpa komplikasi, bayi yang sehat biasanya akan kembali ke berat lahirnya sekitar hari ke-10 hingga ke-14. Oleh karena itu, opsi ini merupakan jawaban yang paling tepat dan realistis untuk waktu pemulihan berat badan pada bayi B. Lanjut yang opsi E, 20 hari. Jika bayi memerlukan waktu hingga 20 hari untuk kembali ke berat lahirnya, ini mungkin menunjukkan adanya masalah atau kondisi medis yang perlu diperhatikan, seperti masalah pemberian makan atau gangguan kesehatan lainnya. Pemulihan berat badan dalam 20 hari adalah waktu yang terlalu lama untuk dianggap normal pada bayi baru lahir yang sehat. Oleh karena itu, opsi ini tidak tepat. Jadi udah cocok, jawaban yang benar adalah 10 hari, karena 10 hari merupakan jawaban yang sesuai dengan pola umum pemulihan berat badan pada bayi baru lahir yang sehat, di mana berat badan bayi biasanya pulih dalam waktu 10 hingga 14 hari setelah kelahiran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pemberian ASI yang dianjurkan pada bayi B adalah, ini masih terkait soal yang nomor 4. Oke, untuk opsinya A 30 menit sekali, B 1 jam sekali, C 3 jam sekali, D on demand, atau E bila bayi terbangun. Dan jawaban yang benar adalah, ini sih gampang banget ya soalnya. Oke, opsi yang benar adalah on demand, opsi D. Tapi ini tetap aku mau bahas per opsi, aku mau bahas secara rinci karena di tele itu masih ada yang beberapa sih yang salah cara menjawabnya. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu memahami prinsip-prinsip pemberian ASI pada bayi baru lahir yang berkaitan dengan frekuensi dan kebutuhan bayi untuk mendapatkan ASI. Untuk pembahasan per opsinya, oke, kita mulai dari opsi A 30 menit sekali. Memberikan ASI setiap 30 menit sekali pada bayi baru lahir tidak sesuai dengan kebutuhan fisiologis bayi dan mungkin menyebabkan kelelahan baik pada ibu maupun bayi. Bayi biasanya membutuhkan waktu untuk mencerna ASI sebelum kembali merasa lapar, dan menyusui terlalu sering dapat mengganggu siklus tidur bayi serta menyebabkan ibu mengalami kelelahan berlebihan. Oleh karena itu, opsi ini tidak direkomendasikan. Kemudian untuk opsi B 1 jam sekali, menyusui setiap 1 jam sekali lebih sering daripada yang biasanya diperlukan. Kecuali pada kasus-kasus khusus seperti bayi yang mengalami kesulitan menyusui atau berat badan yang sangat rendah. Meskipun ada situasi di mana menyusui lebih sering dianjurkan, misalnya pada hari-hari awal setelah kelahiran untuk merangsang produksi ASI. Tetapi secara umum, menyusui setiap 1 jam tidak selalu diperlukan dan dapat menyebabkan kelelahan pada ibu dan bayi. Oleh karena itu, opsi ini tidak ideal untuk sebagian besar kasus. Lanjut opsi C, 3 jam sekali. Pemberian ASI setiap 3 jam adalah pendekatan yang lebih terstruktur dan sering direkomendasikan terutama di unit perawatan neonatal untuk memastikan bayi mendapatkan cukup nutrisi, terutama pada bayi yang sulit menyusui atau membutuhkan pengawasan ketat. Namun, pendekatan ini mungkin terlalu kaku dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan alami bayi yang berbeda-beda. Beberapa bayi mungkin membutuhkan ASI lebih sering daripada setiap 3 jam, terutama dalam periode pertumbuhan cepat atau ketika merasa lapar. Oleh karena itu, meskipun ini merupakan frekuensi yang masuk akal, pendekatan ini kurang fleksibel dibandingkan metode lainnya.
Untuk opsi D, on demand, menyusui on demand berarti memberikan ASI kapanpun bayi menunjukkan tanda-tanda lapar tanpa mengikuti jadwal yang kaku. Ini adalah pendekatan yang paling dianjurkan karena sesuai dengan kebutuhan alami bayi. Bayi baru lahir biasanya akan menunjukkan tanda-tanda lapar seperti mengisap jari atau mencari puting yang dapat digunakan sebagai petunjuk waktu menyusui. Pendekatan ini mendukung ikatan antara ibu dan bayi, memastikan bayi mendapatkan cukup ASI sesuai kebutuhannya, dan mendukung produksi ASI yang optimal. Oleh karena itu, opsi ini adalah yang paling tepat dan dianjurkan. Untuk opsi E, bila bayi terbangun. Memberikan ASI hanya ketika bayi terbangun bisa menyebabkan bayi tidak mendapatkan cukup ASI, terutama jika bayi tidur dalam waktu yang lama atau tidak menunjukkan tanda lapar dengan jelas. Bayi baru lahir, terutama dalam beberapa minggu pertama, mungkin perlu dibangunkan untuk menyusui agar mendapatkan cukup nutrisi, terutama jika berat badannya belum pulih. Oleh karena itu, menyusui hanya ketika bayi terbangun bukanlah pendekatan yang ideal dan dapat berisiko pada bayi yang sulit bangun atau tidur terlalu lama. Jadi udah cocok ya jawabannya D, on demand. Menyusui on demand sesuai dengan kebutuhan bayi dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan yang optimal menjadikannya pendekatan yang paling dianjurkan untuk pemberian ASI. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang baik itu di SKB P3K maupun UKOM. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe. Dukung channel aku agar aku semakin semangat dalam membuat video terbaru. Dan seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, tetap semangat!